Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman saya yang sudah berperan untuk mengisi Zoom saya, yang mana kali ini saya mempunyai kuis mata kuliah makroekonomi yang diberikan oleh Bu Farid. Saya memilih tugas yang berjudul apa yang dimaksud dengan kelebihan produksi dan kekurangan produksi dalam suatu ekonomi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep persamaan tabungan investasi. Di sini ada jawaban yang saya jelaskan, yang mana kelebihan produksi dan kekurangan produksi merujuk pada situasi di mana produksi barang dan jasa dalam suatu ekonomi melebihi atau kurang dari kebutuhan konsumen dan penggunaan dalam ekonomi. Ada beberapa kelebihan produksi, kekurangan produksi. Saya memilih judul referensi jurnal nasional, yang mana berjudul Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. Jurnal ini direferensikan oleh Novita Nurul Ain. Oke. Oke, baiklah. Di sini ada beberapa jurnal yang saya pilih dengan tema yang berjudul Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. Di sini ada pendahuluan di dalam teori yang sampai sekarang masih digunakan dalam teori tabungan dan investasi oleh Harold Domar. Dalam teori dijelaskan bahwa kegiatan investasi dianggap salah satu faktor yang penting dan memiliki dua peran sekaligus untuk membawa pengaruh dalam perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan, semakin tinggi pula pendapatan dihasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi. Kemudian ada pengertian investasi. Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Di sini saya terangin ada beberapa jenis-jenis investasi. Apa itu? Yang pertama, tabungan. Yang kedua, deposito. Yang ketiga, reksadana. Yang keempat, obligasi. Yang kelima, saham. Yang keenam, emas. Yang ketujuh, bisa properti. Itulah beberapa jenis-jenis investasi. Apa saja hubungan investasi dalam pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama yang berkelangsungan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha. Salah satunya melalui relasi investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi, khususnya penanaman modal asing, karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang dasar penilaian investor. Oke. Sini ada keterangan-keterangan, beberapa keterangan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Yang berkenan silakan bertanya, maka saya akan jelaskan. Dipersilakan. Izin Bu Latifah, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Investasi apa yang cocok dan bagus untuk mahasiswa seperti kita? Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Astrid. Saya akan menjawab pertanyaan Kakak Astrid. Apa saja investasi yang pantas untuk mahasiswa, kalangan mahasiswa sekarang ini? Terima kasih Kak Astrid. Saya akan menjawab pertanyaan Kak Astrid.
Apa saja investasi yang bermanfaat untuk kalangan remaja sekarang itu bisa jadi deposito. Yang kedua, reksadana. Yang ketiga, saham. Yang keempat, emas. Banyak saham yang harus kita investasikan kalau kita sebagai mahasiswa yang milenial bisa kita terapkan investasi-investasi tersebut bisa dengan modal kecil juga modal besar. Begitu Mbak Astrid, terima kasih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Izin Bu, saya mau bertanya. Ya, Apa silakan. saja apa saja hubungan investasi pertumbuhan ekonomi? Oke, baiklah Bu Syarina, saya akan menjawab hubungan apa saja hubungan investasi pertumbuhan ekonomi. Di sini bisa saya lihat dan sudah saya jelaskan tadi apa saja hubungan investasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia dunia usaha, salah satunya bisa melalui relasi investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi, khususnya penanaman modal asing, karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang menjadi dasar penilaian investor. Modal asing juga bisa. Jika dikelola dengan baik, maka akan menjadi kontribusi yang positif. Pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang baik untuk memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Begitu, Ibu Sarina. Bu, apakah ada pertanyaan yang lain? Persilakan. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya jenis-jenis investasi itu ada berapa macam ya Bu ya? Oke, terima kasih Pak Dia. Saya akan menjawab beberapa jenis-jenis investasi. Tadi sudah saya jelaskan apa saja jenis-jenis investasi. Di sini di PPT saya menerangkan beberapa jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi menurut Senduk 2004 banding 24 bahwa produk-produk investasi di pasaran antara lain satu tabungan. Tabungan di sini dalam artinya menyimpan uang yang di bank ya. Bank akan menyimpan uang kita dalam periode tertentu sesuai dengan keinginan kita. Bebas mengambilnya kapan saja, baik itu secara langsung di teller atau melalui transaksi elektronik. Yang kedua, deposito. Deposito kita menyimpan uang di bank dalam periode tertentu. Uang yang sudah kita simpan dalam bentuk deposito hanya bisa diambil jika sudah jatuh tempo. Maksudnya kita sudah menyimpan uang, kemudian sudah jatuh tempo, uang itu bisa kita ambil, begitu maksudnya. Kalau belum jatuh tempo, uang tersebut belum kita bisa ambil. Tuh. Yang ketiga, ada reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lain. Bila mana pendapatan keuntungan atau kerugian akan dibagi secara rata. Ini sama ya, seperti kayak kita ada ya, kayak arisan gitu ya kan. Jadi kita mau ngambil keuntungan berapa gitu. Nanti kalau udah banyak keuntungannya bisa dibagi dua, begitu reksadana yang saya pahami ya, yang saya tahu. Yang ketiga ada yang keempat ada obligasi. Obligasi itu surat hutang, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang berhutang akan memberikan bunga untuk jangka panjang yang tertentu. Maksudnya kita obligasi ini kita memberikan hutang kepada pemerintah atau perusahaan. Nah, jadi nanti apabila sudah jangka waktu tertentu, maka pengembalian dalam 1 tahun uangnya bisa dikembalikan, seperti itu bentuk obligasi. Yang kelima ada saham. Kalau saham ini biasanya keuntungannya lebih besar karena dia main langsung ke perusahaan penawaran.
Saham merupakan tawaran perusahaan kepada kita untuk menginvestasikan uang kita kepada mereka. Dengan itu kita bisa memiliki bagian dari usaha tersebut sesuai dengan porsinya. Uang yang diberikan akan digunakan sebagai modal perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Maksudnya kita punya uang, kemudian kita uang untuk dipinjamkan ke perusahaan sebagai modalnya dia gitu. Orang yang membeli saham tersebut akan mendapatkan profit yang disebut dividen. Saham ini bersifat fluktuatif tergantung pasar saham. Dia keuntungannya tersebut bisa sesuai dengan pemasaran keuntungan pasar saham berapa gitu tarifnya gitu. Biasanya kalau perusahaan sehat dan memiliki pergerakan positif, maka nilai saham akan naik. Kalau nilai saham naik, dia naik bayarannya. Begitu juga sebaliknya. Jika kita optimis di nilai saham dari perusahaan tersebut baik, maka segeralah membeli saham. Kalau dia lagi naik-naiknya, kita nggak usah cari beli saham. Kalau lagi turun-turunnya, maka kita beli. Pas naik, kita jual gitu. Itulah kita bisa dapat keuntungan. Begitulah kira-kira. Yang kemudian ada emas. 6, emas. Saat ini emas lagi booming-boomingnya ya kan. Emas mulai populer dengan melakukan investasi kecil maupun besar. Ini banyak dari ibu-ibu, remaja juga bisa investasi dengan emas. Misalkan emas lagi naik nih, kita punya emas, kita bisa jual. Terus emas lagi turun nih, kita lagi apa nih, kita beli emas begitu. Yang ketujuh ada properti. Properti di sini bisa dikatakan tanah, ruko, rumah, dan sebagainya, bangunan-bangunan seperti lahan yang lain yang menjadi hak milik kita adalah properti. Lahan itu sudah didirikan suatu bangunan atau belum. Sifat properti juga seperti mirip emas, semakin lama semakin banyak semakin baik naik harganya. Namun perbedaannya adalah properti tidak seliquid emas. Properti tidak bisa cepat dijual cepat dengan harga yang sesuai diinginkan. Dia nggak bisa instan dijual. Bila akan membeli rumah di perumahan yang belum tahu masih dibangun, pastikan pengembangan dalam dipercaya adanya perjanjian yang jelas. Yang di sini menjelaskan bahwasannya penjualan properti itu nggak bisa singkat. Harus ada kertas, di balik kertas harus ada perjanjian yang jelas. Supaya nggak dirugikan satu sama lain. Kesulitan investasi di bidang properti adalah biaya yang dikeluarkan sangat besar. Begitu. Apa ada lagi pertanyaan yang lain? Mbak Astrid? Cukup? Biar saya close saja Zoom ini. Tidak ada, Bu. Oke, Nggak ada. makasih. Terima kasih Makasih penjelasannya. Zoom-nya. Pak Dias, Bu Astrid, Bu Sarina. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi